Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Algoritma Topsis Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Predikat Prestasi Siswa. Ya, selanjutnya dipersiapkan oleh saya sendiri, yaitu Yusril Nazuddin Tamrin, NIM 19112773, dan teman saya yaitu Wahyu Nugroho dengan NIM 19112741. Oke, selanjutnya. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Saat ini, proses pengambilan keputusan sudah banyak yang memanfaatkan sebuah sistem pendukung keputusan, dalam kurung itu Decision Support System, berbasis komputer. Sistem pendukung keputusan atau SPK melakukan pendekatan untuk menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu pihak tertentu dalam menangani permasalahan dengan menggunakan data dan model. Suatu SPK hanya menyediakan alternatif keputusan, sedangkan keputusan akhir yang diambil tetap ditentukan oleh pengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan memadukan sumber daya intelektual dari individu dengan kapabilitas komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. Kebutuhan akan aplikasi untuk administrasi dan rekomendasi pemilihan siswa teladan menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan sebuah aplikasi yang mencatat semua data siswa dan nilai akademik dan nilai non-akademik, dan data nilai kepribadian siswa. Dengan demikian, sistem dapat memberikan hasil rekomendasi pemilihan siswa teladan berdasarkan data yang ada. Metode yang digunakan untuk membuat sistem pendukung keputusan ini adalah metode TOPS. Hasil akhir yang didapat dari penelitian ini adalah aplikasi yang dapat membantu proses pemilihan siswa teladan dari nilai alternatif yang terbesar hingga terkecil dengan metode TOPSIS. Ya, selanjutnya bab 2, algoritma. Nah, teori algoritma. Algoritma adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan manusia mampu menghasilkan karya-karya yang semakin canggih dan kompleks. Meskipun komputer dapat melakukan perhitungan dengan cepat dibandingkan manusia pada umumnya, namun komputer tidak bisa menyelesaikan masalah begitu saja tanpa diajarkan oleh manusia melalui urutan atau langkah-langkah algoritma penyelesaian terlebih dahulu. Topsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Huang pada tahun 1981. Topsis menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal yang negatif. Dari sudut pandang geometris, dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Hendrawan tahun 2014. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut. Sedangkan solusi negatif ideal terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. Oke, selanjutnya ada cara kerja. Ya, untuk cara kerja sendiri yang kami pikirkan itu untuk memudahkan dalam memahami cara kerja dari metode Topsis secara umum dapat dijelaskan dengan sebagai berikut. 1. Admin sebagai untuk menentukan nilai-nilai atau data-data yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Contoh, data nilai akademik, data kehadiran, dan data lain-lain. Kedua, admin menginputkan data-data tersebut untuk penilaian. Lalu langkah yang ketiga,
Data yang sudah diinputkan admin akan dinilai menggunakan metode topsis. Yang keempat, nilai akhir atau keputusan yang sudah dihitung dari metode topsis tersebut. Inilah cara kerja metode topsis secara sederhana. Ya, selanjutnya akan dilanjutin oleh teman saya yaitu Wahyu Nugroho. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan dari penjelasan, saya akan melanjutkan penjelasannya. Oke, di sini ada cara sebenarnya dari metode topsis untuk menyelesaikan permasalahan. Cara langkah pertama itu menggambarkan alternatif M dan kriteria ke dalam sebuah matriks, di mana X, Y, J adalah pengukuran pilihan dari alternatif ke I dan kriteria ke J. Matriks ini dapat dilihat pada persamaan berikut. Persamaan yang D sama dengan X itu ya disitulah contohnya. Terus langkah kedua membuat matrik R yang yaitu matrik keputusan ternormalisasi. Setiap normalisasi dari nilai R, I, J dapat dilakukan dengan perhitungan menggunakan persamaan berikut. Yang ketiga, membuat pembobotan pada matrik yang telah dinormalisasi. Setelah dinormalisasi, setiap kolom pada matrik R dikalikan dengan bobot WIJ untuk menghasilkan matrik yang matrik pada persamaan berikut. Ya, untuk menghasilkan matrik baru lah. Contoh untuk itunya ada di persamaan. Yang keempat, menentukan nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal dinotasikan A+, sedangkan solusi ideal negatif dinotasikan dengan A-. Persamaan untuk menentukan solusi ideal dapat dilihat pada persamaan berikut, persamaan di bawah. Yang kemudian menghitung Separation measure. Separation measure ini merupakan pengukuran jarak dari satu alternatif ke solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Perhitungan solusi ideal positif dan dapat dilihat pada persamaan berikut. Sedangkan perhitungan solusi ideal negatif dapat dilihat dengan persamaan berikut. Yang keenam, menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. Untuk menentukan ranking tiap-tiap alternatif yang ada, maka perlu dihitung terlebih dahulu nilai preferensi dari tiap alternatif. Perhitungan nilai preferensi dapat dilihat melalui persamaan di bawah. Setelah didapat nilai CI+, maka alternatif dapat di-ranking berdasarkan urutan CI+. Dari nilai perrankingan ini dapat dilihat alternatif terbaik yaitu alternatif yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Bab 3, perencanaan aplikasi. Perancangan dan implementasi sistem dimaksudkan untuk menerapkan dan mengimplementasikan algoritma yang telah dibahas sebelumnya untuk dapat digunakan. Kami menggunakan bahasa pemrograman. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Langkah-langkah dalam perencanaan pembuatan aplikasi, pertama kami akan membuat desain aplikasi dan desain database dan desain lain-lain. Setelah desain jadi, kami akan menentukan library
library apa yang bakalan kita pakai untuk mempermudah step-step berikutnya atau mempermudah codingan. Yang ketiga, kita akan membuat codingan untuk aplikasi supaya bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Nah, referensinya kita ada dari jurnal penerapan algoritma TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan pemberian pinjaman pada untuk karyawan dan dari artikel pengertian algoritma. Selesai. Terima kasih. Sekian dan terima kasih inilah hasil dari kerja kelompok kami.